positif untuk dapat menampilkannya dan divalidasi dengan teman-teman sekalian. Untuk itu saya datang ke Bapak untuk minta izin. Apakah Bapak bersedia untuk meminta izin kepada saya? Oke, silakan dilanjutkan dengan kita setting acara. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang penerapan budaya positif di sekolah atau di kelas. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyediakan waktu atas dan kesempatannya untuk saya, sehingga saya dapat berbagi praktik baik pada hari ini. Dan yang pertama itu fasilitator saya adalah Ibu Ai Ahmad. Lalu saya sendiri Osa Sapna sebagai CGP Angkatan 11 Kota Padang dari SD Adabiah. Kegiatan hari ini sekaligus sesuai dengan modul saya, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif di dalam guru penggerak. Alhamdulillah, perjalanan saya sekarang sudah sampai pada modul 2.1. Itu pun insya Allah akan berakhir dalam akhir bulan ini, dan bulan depan akan lanjut pada modul 2.2. Selanjutnya pengajar praktik saya yaitu Ibu Yosmadeti. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan bahwa dasar-dasar pendidikan. Yang pertama itu arti dari pendidikan. Menurut pengertian umum, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksud di sini adalah kita bertugas sebagai guru itu menuntun anak didik kita, bukannya menuntut, tapi kita tuntun mereka ke arah yang lebih baik, yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan kita. Makanya kita sebagai guru itu harus banyak-banyak bersabar, karena memang anak zaman sekarang itu luar biasa, karena mereka menyesuaikan juga dengan kodratnya zamannya. Karena zaman sekarang apalagi dengan ilmu pengetahuan, ilmu teknologinya sangat luar biasa. Mungkin dibandingkan anak-anak, ilmu teknologi mereka lebih luar biasa daripada kita Bapak Ibu. Karena mereka tahu apa saja aplikasi-aplikasi yang ada pada HP-nya. Mereka hafal. Mereka dapat menggunakan HP-nya itu dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat sepertinya daripada kita. Sedangkan kita pada dulunya itu hanya tahu HP jadul yang bisa menelpon, tapi mereka tidak. Bahkan mereka ada juga sebagian dari mereka yang sudah dapat menghasilkan sesuatu dari aplikasi yang telah mereka tentukan. Jadi disitulah peran kita sebagai pendidik memang luar biasa. Banyak tantangan, apalagi di era saat ini. Selanjutnya, paradigma perubahan pembelajaran. Paradigma pembelajaran kurikulum merdeka berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik menjadi sentral pengembangan pembelajaran dan asesmen pendidikan. Panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum menjelaskan tentang cara menyesuaikan pembelajaran dengan tahapan, capaian, dan karakteristik peserta didik.
hal penting bahwa saat melakukan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik, peserta didik tidak berarti pendidik harus menyusun beberapa modul ajar atau RPP untuk mengakomodasi kebutuhan dasar yang berbeda. Pendidik cukup menyusun satu modul ajar atau RPP dengan kegiatan pembelajaran yang dilengkapi petunjuk penyesuaian terhadap keduanya. Pembelajaran paradigma baru berpusat pada peserta didik. Karena itu, pembelajaran ini disesuaikan dengan tahapan pencapaian dan karakteristik peserta didik. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa di kurikulum Merdeka ini pembelajaran itu berpusat kepada murid. Murid menjadi sumber utama, menjadi artis utama dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan karakteristik murid tersebut. Selanjutnya, peran pendidik dalam menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka itu ada 8. Kita sebagai pendidik itu harus mencari dan mendengar, selalu melakukan kegiatan dengan rutinitas sesuai kesepakatan bersama, ekspektasi yang jelas, kolaborasi dalam memutuskan, adanya umpan balik, pertolongan dan tangan serta bertanya. Jadi di sini peran kita yang harus kita sesuaikan dengan kurikulum Merdeka itu banyak Bapak Ibu. Jadi memang harus banyak belajar kita, apalagi saya yang mungkin di kurikulum Merdeka ini masih banyak dan perlu terus belajar. Karena pada kuliah dulu yang kami bahas itu tentang kurikulum 2013. Sementara kenyataan yang saya hadapi adalah kurikulum Merdeka. Jadi lebih dan kurangnya itu memang sampai sekarang saya masih dan terus belajar mengenai apa itu kurikulum Merdeka ini. Lalu kita lanjut di budaya positif. Seorang guru yang baik, kita harus mewujudkan budaya positif di sekolah agar pembelajaran yang dilaksanakan menjadi nyaman dan terwujudnya nilai-nilai kebajikan yang diimpikan. Budaya positif dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, adanya hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, restitusi, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan pembuatan segitiga restitusi. Di sini sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa itu disiplin yang menurut Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya menyampaikan pendapatnya? Ada Bapak Ibu? Silahkan angkat tangannya. Apa itu disiplin? Ya, silakan Ibu Dola. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Osa. Mungkin pertanyaan ini sering kita dengar saat kita di dalam kelas, salah satunya apa itu disiplin. Disiplin itu yaitu cara yang digunakan untuk membentuk sikap mandiri terhadap anak. Di sini saya telah mempraktekkan disiplin positif itu di kelas. Bagaimana cara anak mengerjakan atau salah satunya contohnya membuang sampah gitu ya Bu Osra. Saya selalu bilang, nak, kelas kita itu harusnya rapi, ini gitu kan, buang sampah lah pada tempatnya. Jadi dengan mendisiplinkan anak, seperti anak membuang sampah pada tempatnya, itu sudah membuat anak mandiri, akan tahu dia akan kebersihan kelasnya, tahu dia akan tanggung jawabnya. Nah, jadi bagaimana kita cara kita untuk mendisiplinkan anak itu, mungkin salah satunya berulang-ulang mengingatkan anak, kalau menurut saya Bu Osa. Tapi karena peserta didik kita anak-anak, jadi memang menurut saya emang harus berulang-ulang untuk mendisiplinkan anak itu sendiri. Mungkin cuma sampai situ Bu Osa, terima kasih.
Terima kasih Ibu Dola atas penjabarannya. Adakah dari Bapak Ibu lain yang ingin memberi tanggapan apa itu disiplin? Silakan Ibu Dewi. Baik, di sini saya mau memberikan menurut pendapat saya ya, disiplin itu yang simpelnya menjawabnya, menurut saya disiplin itu adalah perasaan patuh atau taat kepada sesuatu aturan atau nilai-nilai yang berlaku, demikian. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi atas penjabaran yang telah Ibu sampaikan. Baiklah, dilanjutkan ya Bapak Ibu. Sini, disiplin. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Di situ Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Di sini tanpa kita sadari Bapak Ibu, ternyata seorang Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, dari awal memang telah menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka itu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi di sini bisa kita garis bawahi bahwa untuk menjadikan murid itu disiplin, yang paling utama itu adalah dari diri dia sendiri. Setelah itu barulah adanya peran dari orang tua, dari kita sebagai pendidik untuk dapat mendisiplinkan mereka. Karena yang tahu tentang diri kita tentu kita ya Bapak Ibu. Yang tahu tentang anak tentu diri dia sendiri. Jadi kita yang harus menumbuhkan kata disiplin itu kepada mereka, menyadarkan mereka, menuntun mereka untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi disiplin ini. Setelah dari dalam dirinya tumbuh, baru di sana kita timbulkan motivasi-motivasi terhadap mereka, sehingga mereka mampu untuk menjadi seorang yang disiplin. Di sini menurut Diane Gosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar, yang berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Diane juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai universal kebajikan. Lalu Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa pertanggungjawaban atau peran itu selalu menjadi sisihan hak untuk kewajiban dari seorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya.
Kita lanjutkan lagi. Di sini tujuan dari disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selanjutnya kita masuk dalam nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini salah satu nilai kebajikan yang kita inginkan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini profil Pancasila, pelajar Pancasila yang sama-sama kita ketahui kemarin itu ada 6 ya Bapak Ibu. Sekarang sudah menjadi 7. Yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, inovatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Jadi tambahannya sama sebelumnya itu ada di sini adanya inovatif. Inovatif di sini agar mereka lebih dan kita juga lebih berinovasi, berkarya dalam memberikan pembelajaran kepada anak didik kita. Tidak hanya melalui ceramah, tapi kita juga bisa melalui dengan menampilkan LED proyektor model pembelajarannya, atau kita juga bisa menggunakan permainan atau dengan kerja praktek. Seperti saya kemarin, saya membuat replika tangan dan replika anggota gerak tubuh. Di sana dapat kita lihat perbedaannya Bapak Ibu. Maksud dari saya perbedaannya itu ketika saya menerangkan materi dengan saya memberikan tugas seperti itu, mereka lebih cepat tanggap melaksanakan tugas yang saya berikan dengan praktek itu dibandingkan dengan materi yang saya berikan. Padahal saya sudah memberikannya itu dengan menampilkan materi lewat LED proyektor. Ternyata mereka lebih menarik dan tertantang ketika mereka membuat sendiri replika tangan dan sistem alat gerak anggota tubuh kita. Itu yang paling luar biasa dan takjub bagi saya. Makanya saya mengatakan bahwa anak-anak sekarang luar biasa teknologinya adalah ketika saya menayangkan hanya 1 kali Bapak Ibu. Hanya 1 kali mereka menonton, mereka berhasil membuatnya sesuai langkah-langkahnya dengan yang ditonton. Padahal hanya yang ditonton itu hanya 1 kali. Biasanya kalau kita dulu terutama seperti saya, kayaknya kalau menonton sesuatu itu harus berulang kali ya Bapak Ibu ya, baru kita paham. Sama seperti kita menonton cerita, menonton film, kita lebih tertarik mungkin yang pertama. Tapi yang ingin penasaran itu ketika kita tonton lagi. Jadi ketika sudah berkali-kali kita tonton, barulah kita paham apa maksud dan tujuannya. Tapi bagi mereka ternyata tidak, hanya 1 kali memang bersih dan lurus. Mereka mengerjakan sesuai dengan tahapan-tahapan tanpa bertanya kepada saya. Di situ saya menyimpulkan bahwa ternyata memang anak-anak ini teknologinya itu luar biasa daripada kita. Memang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa mengontrol mereka, kalau kita tidak bisa mengendalikan mereka, bahkan kalau kita tidak bisa mendisiplinkan mereka untuk menggunakan teknologi itu, mungkin rasanya sangat berbahaya untuk mereka nantinya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang eksternal itu berarti dari luar, yang mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selain itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut kita kepada hukuman dan penghargaan. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba.
konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid-murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Selanjutnya itu ada restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Di sini dapat kita lihat Bapak Ibu, ada identitas yang gagal dan ada identitas yang sukses. Identitas yang gagal itu ketika kita memberikan hukuman. Sedangkan identitas sukses itu adanya di disiplin antara konsekuensi dan restitusi. Jadi antara hukuman dan konsekuensi mungkin lebih baik konsekuensi, tetapi lebih baik lagi itu adalah restitusi. Contohnya saja ini ketika memberikan hukuman, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya murid atau anak belajar taat peraturan. Sedangkan restitusi itu murid dapat memecahkan masalah. Jadi dari apa masalah yang mereka buat, mereka tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Kalau mereka mendapatkan hukuman, mereka akan menyembunyikan kesalahan mereka. Sedangkan konsekuensi itu akibat dari apa yang telah mereka lakukan, kesalahan yang dari mereka lakukan. Ini ada kasus Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu baca. Ini saya dibacakan ya. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Berdasarkan kasus di atas Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah yang dilakukan oleh Ibu Anas itu sudah benar? Dan apakah sebagai guru kita dapat melakukannya secara terus-menerus? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa menanggapi? Silakan Ibu Yudi. Baik, terima kasih kepada Bu Osa. Melihat kasus di atas, kalau kita baca sekilas memang ada baiknya, tetapi kalau itu dilakukan terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan dan terbukti pada satu hari Bu Anas sakit digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak tahu menahu tentang speaker dan pada akhirnya anak-anak masih kembali ke kebiasaan awal. Jadi menurut saya Bu Anas yang memberikan stiker itu bukanlah pemecahan masalah dari anak-anak yang payah untuk berbaris, tetapi itu malah memberikan sebuah kebiasaan yang harus terus-menerus berlanjut. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih Bu Osa. Terima kasih Ibu Yuni. Apa ada dari Bapak Ibu lain yang ingin menanggapi pertanyaan saya di depan? Ada Bapak Ibu?
Jika tidak ada, mungkin akan saya lanjutkan. Nah, di sini itu tuh sesuai dengan tugas saya di LMS pertanyaannya. Di sini saya juga menjawabnya seperti ini. Hal yang terjadi di kelas Bu Anas adalah muridnya hanya akan mengantri dengan rapi ketika diberikan reward. Jika tidak, maka mereka tidak dapat mengantri dengan rapi. Dapat terlihat saat Bu Anas tidak hadir digantikan oleh guru lain. Hal itu terjadi karena murid tersebut mengharapkan sebuah penghargaan untuk dapat melakukan yang diperintahkan. Jika mereka tidak mendapatkan reward, maka mereka tidak akan melakukannya dengan benar. Lalu sebaiknya, jika hal itu akan terus dilakukan dalam kelas Bu Anas, beliau memberitahukan kepada guru lain bahwa di kelasnya diberlakukan sistem pemberian reward jika muridnya dapat berdiri dengan rapi. Sama seperti kita misalnya Bapak Ibu, ketika kita memberikan reward kepada anak-anak, lalu yang tahu hanya kita, lalu kita digantikan oleh orang lain atau guru lain yang berada di kelas kita, tentu mereka tidak tahu dengan apa konsep yang telah kita terapkan di kelas kita, tanpa kita ada banyak komunikasi dengan beliau, sehingga terjadi seperti ini. Menurut saya di sini kan boleh, tapi ternyata yang kita pelajari itu sama juga dengan tidak bolehnya memberikan reward kepada anak. Saya sendiri sampai mengatakan kenapa itu? Karena selama ini saya juga pernah melakukan hal itu. Ternyata yang kita lakukan itu banyak sekali kekurangan dan kesalahannya Bapak Ibu. Di sini contohnya, sebelum tadi kita masuk dalam masalah itu, kita harus mengetahui dan memberikan motivasi terhadap anak didik kita Bapak Ibu. Yang pertama itu kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari permasalahan tadi itu sesuai dengan motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Di sini termasuk tadi dengan disiplin tadi Bapak Ibu, bahwa yang timbul itu bukan motivasi dalam dirinya, bukan disiplin dari dirinya, tapi dari orang lain. Karena apa? Karena dia untuk disiplin itu mereka harus mendapatkan sesuatu dulu, baru dia disiplin. Tapi jika mereka dia tidak mendapatkan sesuatu, mereka tidak akan melakukan disiplin itu. Sama halnya dengan kasus tadi. Ternyata dalam memberikan penghargaan itu bisa dikatakan kita dihukum oleh penghargaan. Kenapa dihukum oleh penghargaan? Karena seperti dikatakan oleh Al-Fikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Selanjutnya, Al-Fikon juga mengatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi maksud di sini sebenarnya ketika mereka belajar dengan keinginan sendiri, dengan kemauan sendiri, tanpa mengharapkan sesuatu, tanpa menginginkan sesuatu, itu adalah sebuah penghargaan yang lebih bagus, yang lebih baik daripada ketika kita memberinya hadiah dengan seperti contoh Ibu Anas tadi memberikan stiker bintang. Itu adalah salah satu cara mematikan sepertinya, karena mereka dapat bertindak, mereka dapat berperilaku, dapat melakukan sesuatu ketika diberi hadiah. Tapi ketika kita tidak memberi hadiah,
maka mereka tidak akan tumbuhnya rasa disiplin diri sendiri. Tidak ada tumbuh motivasi dari diri dia untuk menjadi lebih baik. Di sini ada tindakan memberikan penghargaan menjadi hukuman. Kenapa? Karena yang pertama itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, tergantung bagaimana kita memberikan penghargaan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena yang akan mendapatkan secara tidak langsung itu adalah anak-anak yang memang memiliki kemampuan yang lebih. Sedangkan yang tidak, tentu mereka tidak akan mengumpulkan yang sebanyak temannya yang lebih. Makanya itu dikatakan tidak efektif. Lalu penghargaan merusak hubungan. Di sini juga sepertinya Bapak Ibu juga pasti merasakannya, karena tanpa kita sadari kita juga pernah melakukan itu, sehingga penghargaan itu merusak hubungan. Kecuali penghargaan yang diberikan, misalnya anak kita ada 30 orang, ke 30-30-nya mendapatkan. Tetapi kalau yang diberikan penghargaan, contoh Ibu Anas tadi, hanya yang berdiri rapi, berarti itu tidak secara seluruh, hanya beberapa orang. Karena masih ada yang belum sadar atau dengan disiplin dirinya. Contohnya saja, saya yang di kelas 6, untuk berbaris di depan kelas itu saja rasanya luar biasa. Hanya beberapa orang yang mungkin sadar dan disiplin dengan itu. Makanya di sini dikatakan penghargaan itu dapat merusak hubungan. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Di sini kenapa dikatakan penghargaan mematikan kreativitas? Mungkin pengalaman saya juga Bapak Ibu, ketika saya SMA itu ada salah satu guru matematika saya masih ingat sampai sekarang. Beliau memberikan materi, menjelaskan materi, lalu memberikan latihan kepada kami semua. Ketika melakukan latihan, beliau menyudahi pembelajaran ketika orang dan teman itu lebih dulu menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan soal yang diberikan. Misalnya soalnya itu ada 5 buah, lalu ada salah seorang dari teman atau 2, 3 paling banyak itu mengumpulkan dan jawabannya benar, itu kita selesai pembelajaran itu, lanjut lagi. Di situ rasanya saya mengatakan bahwa di situ saya mati untuk berkreativitas. Kenapa? Karena di sana guru tersebut tidak memberikan kesempatan kepada yang lain, sehingga setiap pembelajaran matematika saya tidur di kelas. Saya benar-benar tidur di kelas, dan teman sebangku saya juga tahu dengan hal itu. Lalu ketika gurunya bertanya, kenapa si Osa sakit ini? Teman saya dengan refleks menyampaikan, yo sakit Bu. Padahal saya sudah malas, sudah rasanya tidak ada motivasi saya untuk belajar ketika diberhentikan gitu. Sehingga suatu hari saya sebelum lulus, itu kan kita berdiskusi dengan wali kelas. Kebetulan ibu itu ada wali kelas saya. Disitulah saya sampaikan apa yang saya rasakan, karena beliau juga memanggil papa saya, sampai papa saya mengatakan, apa sih matematika kok bisa di luar kepala gitu. Masuk yo, nggak usah tidur di kelas, sampai begitu beliau. Lalu di situ saya jelaskan kepada bapak ibu itu, saya jelaskan kenapa saya bisa tidur di kelas pada saat pembelajaran matematika. Sampai akhir pembelajaran pun saya selalu diperingati oleh ibu itu kepada teman, tolong calian siosa, terutama pada pembelajaran matematika, karena beliau takut saya tidak lulus. Lalu ketika saya sampaikan itu, beliau menyadari dan merubah pola pembelajaran beliau, namun waktunya begitu singkat. Jadi mungkin pembelajarannya lebih, saya pembelajaran sendiri jadinya, memang dengan kemampuan saja. Sampai di SMA pun, istilahnya kan kita dulu juga dapat kunci-kunci, nak Bapak Ibu SMA, sampai dibuatkan saya kunci karena mereka takut saya tidak lulus. Tapi ketika keluar kelas, teman saya yang diamanahi itu beda soal dengan saya, karena ada paket A, B, C kan.
sudah beda soal, beda kelas pula. Sampai dia belum saya keluar, dia sudah berdiri depan pintu nanya, "Wah, tadi salah dapet." Entahlah jawaban saya. Jadi ketika lulus, penerimaan kelulusan dan ambil ijazah itu, mereka yang rasanya antusias. Kenapa mereka antusias? Karena mereka memang takut. Karena ibu guru itu selalu mengatakan kalau saya akan tinggal kelas pada saat itu. Ternyata ketika mengambil ijazah saya yang dilihat duluan, dilihatnya lah nilai matematika saya, dan ternyata nilai matematika saya paling tinggi daripada yang lain, daripada pembelajaran lain. Di situ saya sampai sekarang saya merasakan bahwa ternyata kita itu seharusnya mungkin sama anak ini harus sama. Jadi ketika anak yang pandai sudah selesai, kita tidak boleh mengabaikan anak yang lain, karena memang itu akan menjadikan mati motivasi saya saat itu. Sampai saya mengatakan bahwa saya tidak suka dengan matematika. Sampai itu yang membuat rasanya memang tidak ada kreativitas saya dalam matematika. Tetapi sekarang ternyata saya dituntut memang harus pandai belajar matematika. Karena awalnya orang tua saya menyuruh saya masuk PGSD, karena dibilangnya PGSD itu pelajarannya hanya 1 tambah 1 dan pulangnya bisa jam 10. Tapi ternyata tidak. Apalagi dengan zaman sekarang ini ternyata itu salah. Lalu penghargaan itu juga menghukum. Selanjutnya motivasi dari dalam diri atau intrinsik itu paling perlu Bapak Ibu. Ternyata memang menguatkan diri, memotivasi diri sendiri itu lebih penting daripada motivasi dari orang lain. Karena intinya memang bagaimanapun itu tergantung kita, bukan orang lain. Selanjutnya itu restitusi, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif melalui pendekatan restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi di sini seperti mereka melakukan kesalahan, kita tidak langsung menyalahkan. Tidak boleh. Misalnya mereka berantem, kenapa kamu berantem? Kenapa ini? Itu yang tidak boleh ternyata Bapak Ibu. Dan sampai saat ini rasanya masih saya terapkan hal yang seperti itu, masih belum seutuhnya untuk yang melaksanakan restitusi. Namun di sini saya belajar lagi bagaimana saya dapat menerapkan restitusi ini dengan baik. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi menguatkan. 9. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini dapat kita simpulkan Bapak Ibu bahwa restitusi itu adalah kita mengajak anak merefleksikan diri terkait permasalahan yang mereka lakukan tadi. Dengan perkataan seperti ini juga bisa. Menurut kamu, apakah yang kamu lakukan itu benar? Apakah yang kamu lakukan itu salah? Kalau benar, kenapa? Kalau salah, kenapa? Lalu bisa juga dengan kita katakan, jika sudah seperti itu, kamu mau bagaimana? Mau apa lagi? Seperti ketika mereka melakukan kesalahan berantem, tanya sama mereka, bukan ditanya siapa yang salah, siapa mulai duluan, bukan seperti itu. Tapi tanya, setelah ini mau ngapain? Masih mau lanjut? Kalau masih mau lanjut ya sudah, silahkan. Dapat dilakukan seperti itu. Jadi dia merefleksikan. Kita tanya juga, yang kamu lakukan itu sudah benar apa salah? Mereka bisa menjawab
jawabnya nanti ke Bapak Ibu. Tapi ketika mengawak Kak Jawa dari tadi lah Ibu Kiciana, itu mungkin malah kita sendiri dapat lihat di Bapak Ibu malah tambah membangkang mereka. Ya enggak Bapak Ibu, malah tambah kareh lo ngomongnya daripada awak, kareh lo nadanya daripada kita ketika kita tanya. Sampai rasanya kalau dia itu udah ketarik rasanya urat-urat saraf kita ke kepala, jadi sakit kepala kita Bapak Ibu. Selanjutnya ini tentang keyakinan kelas. Saya rasa itu semua dari kita sudah mulai membuatnya ya Bapak Ibu, keyakinan kelas kita masing-masing. Yang keyakinan kelas ini berasal dulu dari peraturan kelas, namun dengan sesuai perkembangan zaman, dengan kurikulum juga, jadinya menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi, keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang telah disepakati oleh guru dan murid. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini dapat berubah Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas tentang disiplin, tapi ternyata masih banyak juga yang melanggar disiplin. Itu bisa dirubah lagi, disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini contoh keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas nomor 1 misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Kalau di sini lagi contoh yang kelima, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Ini yang contoh keyakinan sekolah, bisa dengan hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Contohnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang lebih yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang telah saya buat Bapak Ibu berdasarkan kesepakatan kami bersama dengan anak-anak di awal tahun pembelajaran. Nah, lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan manusia itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan serta kesenangan. Itu kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Berapa banyaknya itu tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Karena ada yang kita memerlukan kesenangan lebih dari 50% atau kebebasan lebih dari itu tergantung dengan kondisi kita juga, yang mana kita merasakannya, disenangkah, bebaskah, atau adanya kasih sayang dan rasa diterima. Lalu di sini adanya dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak,
hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Jadi dunia yang berkualitas itu tergantung bagaimana kita melengkapi kebutuhan dasar hidup kita, Bapak Ibu. Kalau dirasa keempat-empatnya sudah tercakup, berarti dunia kita sudah berkualitas. Tapi kalau hanya ada salah satu yang terpenuhi, mungkin itu belum berkualitas seutuhnya, yang sesuai dengan yang dipaparkan oleh Dr. William Blosser tadi. Tapi kalau untuk kita itu tergantung dari kita sendiri. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita menempatkan diri ini seperti apa? Itu tergantung kita masing-masing. Di sini kita lanjut dalam 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini, yang seharusnya kita miliki adalah posisi manajer. Kenapa? Karena tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ini pembahasan yang terakhir Bapak Ibu, yaitu tentang segi 3 restitusi yang tadi sudah kita bahas. Dalam segi 3 restitusi itu ada 3 bagian. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah, kedua menstabilkan identitas, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu bagian dasar dari segi 3 bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nih, contoh pertanyaannya bisa kita lihat Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak, Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pertanyaan yang bisa kita sampaikan itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lalu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan langkah kedua yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan sifat nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Berdasarkan kegiatan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, saya sendiri masih perlu belajar. Karena apa? Karena saya ketika melihat kegiatan segitiga restitusi ini seperti seorang guru yang ideal, yang paling sempurna. Sementara
kalau saya lihat saya masih banyak kekurangan dan banyak belajar. Karena tanpa kita sadari, ketika kita menghadapi permasalahan anak, itu biasanya tergantung mood kita juga. Ketika mood kita sedang tidak baik, lalu nampak anak lagi melakukan kesalahan seperti bertengkar, secara otomatis dan secara tidak sengaja pasti kita akan melontarkan baca kak jole dari tadi ini sampai kata mungkin keras kita kepada anak. Tapi ketika mood kita tidak baik, mungkin kita bisa melakukan ini ya Bapak Ibu. Namun yang bisa mengendalikan mood itu tentu kita sendiri. Tapi pasti disesuaikan dengan keadaan. Karena tidak selamanya mood kita itu selalu baik. Terutama saya masih banyak kekurangan saya ketika melaksanakan segitiga restitusi ini. Karena masih ada beberapa langkah-langkahnya yang belum bisa saya hadapi. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja pemaparan dari saya tentang sosialisasi budaya positif ini. Terlebih dan terkurangnya saya minta maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh Bapak Ibu, sebisa saya akan saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang saya terangkan tadi, bahwasanya pemberian penghargaan atau hadiah itu sangat banyak sekali menimbulkan kerugian-kerugian bagi si anak. Cuman kalau menurut kenyataan yang ada, karena kita mungkin sering memberikan itu ya. Kan hadiah ini tidak hanya berupa benda, tapi kita mungkin membangkitkan semangatnya untuk ya habis ini nanti kalau dapat menjawab pertanyaan atau dapat belajar sungguh-sungguh, Ibu kasih apa ya, kita nanti akan ada senam atau kita akan ada menonton, sehingga kalau dibilang tadi itu bisa menurunkan kreativitas anak atau membuat apa ya banyak kekurangan dari penghargaan tadi. Kalau kenyataannya Ibu lihat, siswa yang tadinya, Ibu kan kita ngajar kelas rendah, yang tadinya mau masuk kelas itu menangis, tidak mau masuk, tapi dengan adanya kita melakukan kegiatan senam, ketika dia akan setelah masuk lokal, terus nanti kita senam ya, kalau kita sudah memperhatikan pelajaran. Nah mereka itu sangat antusias sekali, bersemangat ya untuk melakukan kegiatan itu. Habis itu belajar, dia belajar. Jadi ini agak membingungkan Ibu, apakah benar penghargaan itu bisa seolah-olah tadi kalau kita lihat itu tidak boleh kita lakukan kan seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kita itu harus ada kalau bisa motivasi itu terlahir dari diri mereka sendiri. Nah bagi kita yang mengajar di kelas rendah, rasanya anak-anak kan sifatnya anak-anak baru tuh, bagaimana caranya kita melahirkan motivasi diri dari anak-anak tersebut. Karena kalau mungkin kelas tinggi bisa jadi kita kasih arahan, mungkin bisa akan mengerti dia, oh ini seperti ini. Tapi kalau untuk anak-anak yang kelas rendah tadi, rasanya agak bingung juga, sulit rasanya untuk memberikan motivasi dari mereka sendiri. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Di sini mungkin saya akan menanggapi yang masuk dari memberi penghargaan menjadi hukuman. Yang penghargaan menjadi hukuman ini ketika kita memberikan sesuatu seperti benda itu tadi Bu. Tapi ketika kita misalnya memotivasi mereka dengan siapa yang selesai, kita akan menonton video atau senam. Rasanya itu tidak masalah. Kenapa? Karena itu yang mendapatkan semuanya, bukan hanya individu. Tapi kalau untuk penghargaan sesuatu barang atau misalnya seperti yang Ibu Anas tadi kan memberikan stiker bintang. Stiker bintang itu kan ketika yang mereka mau berdiri di depan dengan baris yang rapi saja. Tapi yang tidak rapi tentu tidak dapat, berarti hanya beberapa orang. Tapi kalau dari akibat penghargaan itu yang mendapatkan semuanya, kalau menurut saya sih sah-sah saja Ibu, karena mereka dapat secara adil, tidak hanya satu atau dua orang, tapi keseluruhan. Lalu yang kedua itu motivasi dari diri untuk anak kelas rendah.
Kalau untuk anak kelas rendah ini mungkin rasanya yang pendekatan kita yang pertama Ibu. Tapi biasanya lebih cocoknya atau lebih sering itu mungkin di guru kelas. Karena guru kelas waktunya lebih banyak daripada guru bidang studi. Jadi di situ mungkin partisipasi dan kolaborasi antara guru kelas dan guru bidang studi lah, supaya dapat memberikan motivasi. Misalnya sebelum guru bidang studi masuk, itu guru kelas yang menasehati dan mengajak anak-anak itu untuk dapat misalnya duduk dengan tenang. Kalau nanti juga jika belajar diberi seperti tadi penghargaan, kalau belajar dengan ibu ini nanti ibu kasih tonton video nonton atau ini ya, kan di situ ada juga timbul motivasi untuk dia Ibu. Kalau menurut saya seperti itu, karena yang mendapatkan itu semua adalah murid satu kelas, bukan individu saja. Mungkin itu saja menurut saya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada kekurangan akan saya cari lagi dan akan saya bagi lagi, insya Allah nantinya. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, di sini kemarin saya ada menonton satu buah video, itu motivasi juga untuk diri kita masing-masing. Di sini bisa sama-sama kita dengarkan Bapak Ibu. Disiplin adalah pembeda mana orang yang bekerja besar dan mana orang yang hanya bicara besar. Catat dan garis bawahi pernyataan di bawah ini. Mau sebesar apapun impian yang sudah kamu bangun, tapi jangan berharap itu akan menjadi kenyataan tanpa disiplin. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah melatih disiplin diri Anda? Atau apakah Anda cuma mengikuti arus? Apakah Anda sudah mantap dengan apa yang Anda jalankan sekarang? Kalau belum, itu tidak masalah. Tapi jangan sampai Anda merengek dan mengeluh kenapa Anda masih berada di tempat yang sama bertahun-tahun. Jangan sampai Anda merengek dan mengeluh karena Anda tidak pernah maju-maju. Jangan sampai Anda merengek dan mengeluh karena Anda tidak mendapatkan momentum dan Anda tidak bisa maju dalam hidup ini. Disiplin diri dimulai dari menguasai pikiran kita dulu, karena disiplin berawal dari pikiran. Jika Anda tidak bisa mengontrol apa yang Anda pikirkan, Anda tidak akan bisa mengontrol apa yang Anda lakukan. Sudah waktunya bagi Anda untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Sudah waktunya bagi Anda untuk menerima kenyataan bahwa Anda lah alasannya. Inilah saatnya bagi Anda untuk mengakui fakta bahwa Anda lah yang melatih rasa malas Anda sendiri. Sudah waktunya bagi Anda untuk menyadari fakta bahwa Anda lah penyebab rasa malas itu makin membesar dalam diri Anda. Anda lah yang melatih otot-otot pikiran negatif itu. Anda lah yang melatih kenapa diri Anda tidak pernah bisa bergairah. Tapi tenang saja, karena semua orang pernah berada di fase itu, termasuk saya. Kita semua pernah berada di fase yang sama persis seperti apa yang Anda rasakan sekarang. Tapi orang-orang sukses mampu berdamai dengan diri dia sendiri. Mereka menyadari bahwa musuh terbesar adalah diri mereka sendiri. Dan kalau mau berhasil, mereka harus mengalahkan itu. Mereka berdamai dengan diri sendiri dan sadar bahwa bahan utama untuk memegang kendali dari semuanya itu adalah disiplin. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Disiplin adalah kekuatan ajaib yang membuat Anda hampir tidak bisa akan dihentikan. Disiplin adalah pusat alam semesta untuk sukses. Disiplin adalah hal yang ada di dalam diri dan Anda bisa melakukannya di luar diri Anda. Itu artinya ketika teman-teman Anda meminta Anda untuk berkumpul dan Anda mengatakan tidak, karena kamu lagi sibuk untuk berusaha keras terhadap apa yang lagi kamu kerjakan. Kamu berani mengorbankan kesenangan kamu demi menempatkan dirimu pada kemenangan dalam hidup. Jadi, saya ingin Anda bertanya pada diri Anda sendiri. Apakah Anda memiliki kekuatan untuk mengatakan tidak ketika begitu banyak orang lain mengatakan iya? Saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri. Apakah Anda memiliki kekuatan untuk terus bekerja ketika begitu banyak teman Anda lagi bermain? Saya ingin Anda bertanya pada diri Anda sendiri. Apakah Anda memiliki kekuatan untuk terus maju ketika begitu banyak orang berhenti?
Dan saya ingin Anda bertanya pada diri Anda sendiri, apakah Anda memiliki kekuatan untuk terus berjuang ketika begitu banyak orang lain menyerah? Karena jika Anda menjawab ya untuk semua pertanyaan itu, Anda sedang melakukan perjalanan untuk menjalani kehidupan yang Anda impikan. Jadi, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai melatih disiplin Anda. Jangan ada alasan, jangan banyak bicara. Mulai dari hari ini dan seterusnya, berjanjilah untuk fokus dan disiplin. Memang akan ada hari-hari suram di mana Anda sangat ingin menyerah dan Anda sangat ingin berhenti. Tapi dengarkan kawan, berhenti bukanlah pilihan. Jadi bangun dan lakukan saja. Karena ketika Anda memaksakan diri untuk melakukan itu dan Anda sudah memulainya, Anda akan kagum karena tiba-tiba Anda memiliki energi yang Anda butuhkan untuk menyelesaikannya. Terkadang Anda harus menipu diri Anda sendiri dan mengatakan, saya hanya menghabiskan waktu 5 menit untuk mengerjakan ini. Dan ketika Anda mulai, tiba-tiba 1 jam sudah berlalu. Anda tidak hanya menyelesaikan pekerjaannya, tapi Anda juga merasakan sensasi kebanggaan dan pencapaian yang luar biasa. Saya ingin Anda pahami itu. Anda tidak akan selalu termotivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi, Anda harus memaksakan diri untuk disiplin. Karena mereka yang tidak disiplin membiarkan suasana hati mereka, nafsu makan, semangat, dan godaan itu mendominasi hidup mereka. Tapi itu bukan kita, itu bukan kamu. Kamu harus mengerti bahwa dengan disiplin diri, semua hal menjadi mungkin. Kamu harus mengerti pemimpin yang hebat selalu memiliki disiplin yang tinggi. Kamu harus mengerti bahwa seorang wirausahawan hebat selalu memiliki disiplin. Dan sekarang kamu juga harus mengerti bahwa juara yang hebat dilalui dengan disiplin yang luar biasa. Kobe Bryant pernah berkata, saya tidak bisa mengerti dengan orang malas karena kita tidak berbicara dalam bahasa yang sama. Saya tidak pernah mengerti dengan orang malas dan saya tidak mau peduli dengan mereka. Kobe Bryant memahami bahwa di tengah mewujudkan impian apapun, tujuan apapun, atau kesuksesan apapun yang akan membuahkan hasil, ada hal kecil yang kita sebut disiplin. Dengan disiplin, Anda akan beralih dari bawah menjadi rata-rata. Dengan disiplin, Anda akan beralih dari rata-rata menjadi orang yang bagus. Dengan disiplin, Anda akan beralih dari bagus menjadi hebat. Dan dengan disiplin juga, Anda akan beralih dari orang yang hebat menjadi orang yang fenomenal. Semua kesuksesan dimulai dari disiplin diri. Ini dimulai dari diri Anda. Abraham Lincoln pernah berkata, disiplin adalah memilih antara apa yang Anda inginkan sekarang dan apa yang paling Anda inginkan. Anda hanya punya 2 pilihan, menderita sakit karena disiplin atau menderita sakit karena rasa penyesalan. Semua pilihan berada dalam tangan Anda. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, itulah sedikit motivasi untuk saya dan berbagi juga kepada Bapak Ibu. Semoga dengan yang tadi kita lebih dapat mendisiplinkan diri kita dan juga anak-anak didik kita, sehingga anak didik kita bisa menjadi apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak Ibu berikan. Salah dan janggal itu saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada kita. Ya, terima kasih kepada Bu Osa yang telah menampilkan disiplin kelas dan sebagainya. Tapi di sini walaupun yang dibacakan dari Bu Osa tadi
tahu tidak kenapa Ibu memanggil Zaza ke sini? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu ya. Kalau sekarang Zaza tahu nggak hari apa dan seharusnya Zaza pakai seragam apa? Tahu, Bu. Lalu namun kita bisa memperbaiki kesalahan yang hari ini dilakukan untuk seterusnya dapat berjalan lebih baik. Terus kenapa Zaza tidak pakai dasi sama ikat pinggang? Terburu-buru tadi pagi, Bu. Kenapa terburu-buru lambat bangunnya? Enggak, kakak aku cepat masuk sekolah. Oh, jadi karena kakaknya cepat masuk sekolah, kamu buru-buru jadi lupa pakai dasi dan ikat pinggang. Ya, lalu yang Zaza lakukan itu benar atau salah? Salah. Nah, sebelumnya Zaza sama ibu dan juga teman-teman sudah membuat keyakinan kelas kan? Ya. Masih ingat apa keyakinan kelas kita yang pertama sekali itu apa? Tidak. Apa? Coba sebutkan. Hadir tempat waktu dan memakai seragam sesuai aturan. Nah, sekarang Zaza sudah tahu itu apa keyakinan kelas saya. Kapan Zaza akan memperbaikinya? Insya Allah hari ini. Oh, berarti hari ini Zaza mulai perbaikinya ya. Ibu harap apa yang Zaza lakukan hari ini, apa yang diperbaiki akan terus berlanjut sampai kapanpun. Sampai Zaza nanti sudah SMP, sudah SMA pun tetap mematuhi aturan memakai seragam dengan lengkap. Demikian saja Zaza, silahkan kembali ke kelas. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fizi tahu tidak kenapa ibu memanggil Fizi ke ruang guru? Oke, Fizi tidak tahu. Dan tadi ketika belajar ibu menampak Fizi melakukan sesuatu. Fizi melakukan apa itu? Buang sampah sembarangan. Nah, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan itu tidak masalah. Tapi ibu juga pernah dulu melakukannya. Cuma kita tidak boleh melakukan itu secara terus-menerus dan berulang kali ya. Sekarang saya mau tanyakan, kenapa Fizi membuang sampah sembarangan, Nak? Kenapa nggak tahu? Supaya buang sampahnya lebih dekat gitu. Oh, malas Fizi keluar. Ya. Oke, kalau menurut Fizi itu perbuatan yang benar atau salah? Salah. Sekarang ibu nanya lagi. Beberapa bulan sebelumnya ini, bulan kemarin itu kita sudah membuat tentang apa? Keyakinan kelas. Salah satunya ada tentang apa? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, kita keyakinan kelas yang kita buat adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi setelah ini kan Fizi tahu tuh kalau ternyata membuang sampah itu salah. Lalu kira-kira apa yang akan Fizi lakukan setelah ini? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Kalau ibu boleh tahu kira-kira kapan Fizi akan mulai melakukannya, Nak? Mulai hari ini. Oke. Ibu berharap semoga Fizi dapat melakukan penerapan untuk membuang sampah itu pada tempatnya di setiap hari ya, Nak. Jangan hanya hari ini saja, tapi seterusnya. Fizi paham? Paham. Mengerti? Oke, baik. Semoga apa yang Fizi inginkan atau Fizi harapkan dapat dilakukan pada saat nantinya. Terima kasih Fizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaza. Hari ini saya dipanggil Bu Osa karena tidak memakai seragam lengkap.
Saya merasa senang karena Ibu Osa tidak langsung marah ketika saya melakukan kesalahan, tetapi memberikan nasihat dan menanyakan keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Sehingga saya menyadari keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Terima kasih Bu Osa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fizi. Saya baru saja telah melakukan kegiatan segitiga restitusi bersama Bu Osa. Saya merasa senang karena ibunya tidak langsung marah ketika saya melakukan kesalahan, tapi memberikan nasihat kepada saya, sehingga saya menyadari keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Terima kasih Bu Osa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donandari Muspa Indra. Saya guru kelas 2. Saya adalah rekan sejawatnya Ibu Osa Safna, CGP Angkatan 11. Bu Osa Safna telah memberikan materi kepada kami, yaitu sosialisasi budaya positif, di mana dari sosialisasi itu saya mendapatkan banyak materi-materi yang bagus dan yang baik yang akan saya praktekkan di kelas nanti. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaza. Saya murid dari kelas 6 bahasa. Selama saya belajar dengan Bu Osa, saya merasa senang, seru dan menyenangkan. Ibu Osa selalu menyampaikan pembelajaran dengan berbeda-beda, kadang bermain games dan kadang membuat karya. Seperti kemarin membuat replika tangan dan membuat replika sistem gerak manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.